pagi warga Sidoarjo, kita kembali hadir untuk memberikan informasi yang menarik tentunya untuk Anda. Dan kali ini di edisi Jumat 28 Mei 2021, saya akan membahas tentang pengaduan masyarakat. Karena ini juga sangat penting untuk bisa memajukan pemerintahan daerah atau kabupaten dan kota bisa lebih baik lagi. Saya tidak sendiri, di samping kanan saya sudah bersama dengan Bapak Wildan selaku Kasih Layanan Informasi Dinas Kominfo Sidoarjo. Selamat pagi Bapak Wildan. Selamat pagi Mbak Rizka. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Dan di Jumat berkah ini kita juga akan membahas hal memberkahi juga untuk keluarga Sidoarjo. Amin. Ya, betul. Kita akan berbincang soal pengaduan publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan Kabupaten Sidoarjo juga sudah menjadi bagian dari lapor.go.id ya Pak ya? Iya betul. Ini kan amanat pemerintah pusat bahwa semua kabupaten kota di Indonesia memang diwajibkan kira-kira begitulah untuk menggunakan lapor.go.id ini untuk pengaduan masyarakat. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira Kabupaten Sidoarjo ini sudah eksis mulai kapan dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Ya, sebelumnya Sidoarjo ini sudah memiliki sebenarnya alat untuk manajemen pengaduan masyarakat itu melalui P3M, Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Nah, tahun 2018 kita usahakan untuk berintegrasi dengan lapor itu, sehingga P3M ini hanya sekedar offline saja. Tapi tetap kita menggunakan lapor itu sebagai aplikasi yang ini sangat mendukung dengan berbagai kemajuan-kemajuan dibanding dengan P3M, gitu kira-kira Mbak Rizka. Jadi memang sudah terintegrasi dengan lapor.go.id mulai tahun 2019. 2018 akhir. 2018 akhir. Ya, kita miliki SK-nya itu. Baik. Ya. Untuk antusias dari masyarakat sebagai kasih layanan informasi seperti apa? Alhamdulillah, animo masyarakat untuk menggunakan lapor.go.id ini sangat tinggi, Mbak Rizka. Nah, kita bisa lihat sekarang ini sudah ribuan pengaduan saya kira. Mulai awal berdiri sampai sekarang, dan dulu saya lihat ketika pas rakor pengaduan masyarakat, itu Sidoarjo ini adalah satu kabupaten yang tertinggi animonya masyarakat untuk untuk pengaduannya, karena entah apa itu. Nah, ini bisa kita analisa sebenarnya kenapa Sidoarjo ini sangat tinggi pengaduannya melalui lapor ini. Yang pertama mungkin sosialisasi kita yang gencar awalnya dulu. Selanjutnya adalah yang kedua, persoalan-persoalan di Kabupaten Sidoarjo ini sangat banyak Mbak Rizka. Yang nanti bisa kita lihat di grafiknya ini ya, ini bisa kita lihat di grafiknya ini. Ini pengaduan terbanyak ini di layanan air minum ya. Betul. Dengan jumlah ini kalau setahun ini ya. Nah, ini ada sekitar 200. Tahun berapa Pak? 2019 ini. Nah, 2019 kita lihat ada 200 lebih pengaduan masyarakat terkait dengan layanan air minum. Nah, ini untuk segera bisa dijadikan warning bagi kita semua agar kita bisa memecahkan masalah air minum ini dengan cepat. Nah, yang selanjutnya adalah di administrasi kependudukan. Pengurusan kependudukan. Betul. Ini mulai dari pindah mutasi jumlah penduduk, terus juga bagaimana KTP ini bisa dibuat dengan cepat gitu. Masuk EKTP mungkin Pak. EKTP ini masalah yang paling besar. EKTP itu orang yang sudah foto terus nunggu 6 bulan baru dapat KTP ya, ini masalah-masalah yang perlu dituntaskan oleh Pemkab Sidoarjo. Selanjutnya ada di pelayanan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah jalan yang banyak bolongnya, ini sudah banyak dikeluhkan di sini. Nah, alat ukur yang seperti ini langsung otomatis kalau dilapor ini langsung ada grafiknya dan juga bisa diketahui mana yang pengaduan yang terbanyak dan perlu segera dituntaskan. Dibanding dengan yang namanya itu media sosial Mbak Rizka, yang namanya lapor ini ya, betul, ini sangat maju kira-kira begitu. Ya. Bisa terukur juga ya Pak ya? Terukur, sehingga bisa jadi alasan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis mana yang cepat ya harus didahulukan, mana yang bisa ditunda dulu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kurang lebih sudah ribuan pengaduan yang masuk di Kabupaten Sidoarjo ya. Untuk penanganan dari masing-masing OPD bagaimana menurut Pak Wildan?
Sejauh ini karena kita ini fungsinya koordinasi ya di tingkat admin kabupaten kota, di Sidoarjo sudah sangat aktif saya kira. Kita misalnya dapat pengaduan, ini segera hari itu juga kita distribusikan ke OPD. Nah, sampai sejauh ini saya kira memang sudah responsif OPD itu, cuman memang saya lihat penyelesaiannya tidak bisa cepat kadang karena apa? Di situ ada variabel anggaran, di mana anggarannya mungkin belum dijalankan atau seperti apa, setelah itu butuh tender juga ketika misalnya jalan rusak. Hal-hal seperti itu masyarakat perlu memahami dan juga pada akhirnya kita bisa memahami bersama bahwa pemerintah sudah bekerja secara optimal, kira-kira begitu. Kalau Ya. dari Pak Wildan sendiri selaku kasih layanan informasi Diskominfo, Mm-mm. kira-kira ada agenda apa Pak agar aplikasi atau web lapor.go.id ini bisa termanfaatkan dengan baik untuk masyarakat Sidoarjo? Betul, kita perlu mengoptimalkan yang namanya itu sosialisasi kepada masyarakat terutama. Dan juga memperbanyak memperbanyak admin-admin sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kecamatan sebagai admin itu bisa memberikan pembuat untuk desa-desanya masing-masing. Jadi desa-desa bisa mengelola pengaduannya sendiri dan ini sangat diperlukan untuk transparansi keuangan di desa, kira-kira begitu, Mbak Rizka. Jadi bisa sampai ke unit desa, bisa membuat admin ya Pak? Bisa. Sampai ke ini juga, misalnya sekolah-sekolah di Sidoarjo. Iya. Ini kan juga perlu penanganan juga, sehingga mereka butuh yang namanya itu dijadikan admin dan mereka bisa mengelola pengaduannya sendiri. Saya kira dengan langkah-langkah seperti itu nanti yang namanya pengelolaan pengaduan di Kabupaten Sidoarjo bisa semakin optimal kira-kira. Daripada dibanding dengan misalnya orang mengadukan permasalahan itu di media sosial. Media sosial tidak ada pertanggungjawaban pemerintah untuk menjawab di situ. Kenapa? Karena memang disyaratkan oleh pemerintah pusat bahwa kita menggunakan lapor ini, Mbak Rizka. Kira-kira. Baik. Untuk jumlah yang melapor, kalau saya lihat dari grafiknya ini tuh kebanyakan mereka yang usia produktif ya Pak ya. Betul. Atau bisa dikatakan juga yang milenial. Kalau anak sekarang bilangnya kan seperti itu Pak ya. Kira-kira dari Diskominfo sendiri apakah ada agenda untuk mensosialisasikan lapor ini dengan dikemas lebih energik, lebih kreatif dan lebih ke anak muda kayak Gus Tumana gitu Pak? Sangat sepakat. Misalnya saja karena ini perkembangan digital kan sangat cepat Mbak Rizka. Jadi sampai sekarang misalnya teman-teman dari anak-anak kita yang masih SMP, SMA ini kan semuanya sudah membawa gadget ya. Nah, dengan perkembangan digital yang begitu cepat, kita harapkan nanti ini lapor ini juga bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk misalnya saja ada sesuatu yang dikira tidak pas kira-kira gitu. Nah, teman-teman bisa memasukkan pengaduan apa yang diperolehnya, misalnya jalan rusak dan sebagainya itu via lapor ini. Tentu saja ini membutuhkan kesiapan, terutama bagi instansi-instansi sehingga bisa mengatasi masalah itu. Misalnya saja sekarang kan pembelajarannya online, Mbak Rizka. Online di sekolah tidak ada pertemuan. Nah, ini bagaimana agar optimal? Sudah mengadukan permasalahannya kok belum tertangani. Nah, ini bisa mengadukan ke lapor. Nah, dari lapor nanti ini kan sudah diverifikasi dengan pusat ya. Jadi pengaduan yang sudah masuk ke pusat ini langsung nanti itu diverval oleh Ombudsman tingkat nasional dan kita ini menerima limpahannya dari pusat itu. Dengan tingkat berjenjang seperti itu sehingga kita sendiri tidak main-main untuk mengatasi permasalahan itu. Karena apa? Karena ada pengawasan dari pemerintah pusat. Gitu Mbak Rizka. Di akhir sesi, Pak Wildan silakan mengajak warga Sidoarjo agar bisa menggunakan kanal pengaduan lapor.go.id dengan baik dan benar. Iya. Teman-teman semua, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita menggunakan lapor Go.id ini sebagai kanal pengaduan resmi yang dikelola dan terkelola oleh pemerintah. Usahakan kita gunakan ini dibanding dengan media sosial, karena media sosial ini memiliki kelemahan. Karena apa? Pemerintah tidak mungkin
yang namanya aplikasi media sosial ini kan bukan milik pemerintah, Mbak Rizka. Ya. Kayak misalnya Facebook, selanjutnya Instagram, ini kan bukan milik pemerintah. Sehingga ketika misalnya Bapak Ibu mengadukan di media sosial, kita sendiri tidak bisa memantau karena apa? Ribuan komentar-komentar, kita akan milih jelas nggak mungkin, kira-kira begitu. Nah, dengan adanya lapor ini ada satu kanal untuk mengadukan permasalahan dan juga ada progres-progres yang bisa kita pantau bersama terkait dengan pengaduan tersebut. Jih, matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Wildan untuk wajangannya Sama-sama. di pagi hari ini. Kita semoga bisa bertemu di lain waktu ya Pak, Ya, membahas siap. tentang pengaduan lebih luas lagi. Ya. Saya Rizka dan Saya Wildan. pamit dan sampai jumpa.